Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Afriani SPD. Saya adalah CGP Angkatan 8 Kota Pekanbaru. Pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 47 Pekanbaru, Bapak Beni Saputra. Selamat siang, Mbak. Beliau adalah pimpinan di SD Negeri 47 Pekanbaru. Terima kasih ya Pak atas waktunya, sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak nih ya. Iya, izinkan saya mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Pak, selama Bapak memimpin di sekolah ini tentu ada banyak hal yang sudah Bapak selesaikan. Nah, selama ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Desi atas kepercayaannya sudah berdiskusi dengan saya dalam siang hari ini tentang dilema etika dan bujukan moral gitu ya. Jadi tentunya banyak sekali di sekolah kita ini terjadinya perlakuan-perlakuan yang itu tergolong kepada dilema etika dan bisa juga itu termasuk bujukan moral. Bagaimana proses identifikasinya? Tentu kita mempelajari setiap masalah, setiap kebijakan yang timbul atau yang saya keluarkan, baik itu dari perintah atasan juga, bahkan mungkin keputusan strategi yang saya ambil di sekolah ini, kita pasti mengidentifikasi apakah keputusan, kebijakan ataupun kasus-kasus yang ada itu ada konsekuensi atau tidak. Kadang ada halnya konsekuensinya terhadap dilema etika, seperti halnya dalam satu kesempatan saya harus berbagi tugas. Dalam satu waktu saya harus berbagi tugas. Terkadang sebagai pimpinan saya harus berada di sekolah ini, mengawasi, melakukan pembinaan, tugas saya sebagai kepala sekolah. Di sisi lain saya juga mendapatkan kesempatan adanya kegiatan-kegiatan di luar, seperti saya juga sebagai ketua komunitas belajar, sebagai ketua guru penggerak. Jadi dalam waktu bersamaan saya bisa melaksanakan 2-3 kegiatan. Nah, bagaimana saya melakukannya? Tentunya saya mengidentifikasi keputusan yang akan saya ambil. Apakah yang mana menurut saya yang lebih prioritas saat itu? Atau tingkat urgensinya itu mana yang lebih tinggi? Mana yang saat itu yang harus saya selesaikan? Kalau memang kebetulan ada kegiatan di sekolah yang nggak mungkin saya tinggalkan, meskipun ada undangan atau rapat atau kegiatan yang di kedinasan yang sifatnya di luar, itu saya tinggalkan kalau memang itu di sekolah yang lebih penting. Dan ada kadang saya dipanggil langsung oleh atasan untuk rapat secara mendadak. Ya, tentunya saya lagi-lagi melihat kalau memang di sekolah itu kegiatannya bisa saya tinggalkan, tidak meninggalkan pekerjaan yang sifatnya penting atau urgen, berarti saya harus dinas di luar. Nah, seperti itu Bu Desi. Nah, kalaupun berhubungan dengan bujukan moral yang ada konsekuensi hukum, tentu saya lebih hati-hati. Kalau memang keputusan yang akan saya ambil itu ada berlawanan dengan hukum, tentunya saya harus hati-hati. Jadi intinya saya harus jeli dalam mengambil keputusan, dalam memilih kasus-kasus atau kebijakan akan saya lakukan, itu mana sifatnya yang lebih urgen saat itu yang harus saya ambil. Mungkin itu saja. Baik, berarti diidentifikasi dulu ya Pak masalahnya, terus mana yang lebih prioritas. Baik. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Sebagai kepala sekolah, tugasnya yang paling besar itu adalah tugas manajerial. Bagaimana kita mampu memanage supaya sekolah itu tetap berjalan dengan aman. Yang saya lakukan, Bu Desi,
saya sudah memanage sekolah ini, sudah memilih orang-orang menurut saya memiliki kompetensi yang bisa membantu saya dalam melakukan manajerial di sekolah ini. Contohnya, sebagai kepala sekolah tentunya nggak akan mungkin sendiri mampu memimpin sekolah ini. Harusnya ada yang membantu kita, seperti wakil kepala sekolah. Itulah di awal-awal saya ditetapkan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 47 ini, saya langsung melakukan identifikasi. Kira-kira ada atau tidak guru saya yang memiliki potensi, kan gitu nih. Kemudian beban mana, tanggung jawab mana yang harus saya berikan ke guru tersebut. Nah, jadi dari hasil observasi saya sudah membagi job-job, tugas dan tanggung jawab tupoksi kepada guru-guru ini sesuai dengan kemampuannya, keahliannya. Seperti di SD Negeri 47 ini, saya memiliki 4 orang wakil kepala sekolah. Nah, mereka ini sangat berfungsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi mereka. Pertama, ketika ada masalah kurikulum yang harus diselesaikan, yang harus dibahas, nah, itu ada wakil kurikulum, yaitu Bu Desi sendiri. Ketika ada masalah tentang kesiswaan, ada masalah keluar masuk murid, atau ada yang perlu dibicarakan, ada wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Kemudian ada kerjasama di bidang kemasyarakatan, di bidang sosial, ada wakil di bidang humas. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, jadi mereka ini sudah dibagi sesuai tupoksi mereka. Ketika kepala sekolah sudah memberikan tugas, membagi tugas-tugas ini kepada wakil kepala sekolah, tentunya ketika kepala sekolah berdinas di luar, itu sekolah itu tidak terhenti proses pelayanannya. Sekolah itu tidak seperti kehilangan nahoda. Meskipun kepala sekolah tidak ada, sekolah tetap berjalan dengan baik dan saya bisa melaksanakan fungsi manajerial saya di mana saja. Tidak harus di sekolah. Meskipun saya berada di luar kota, saya bisa telepon kepada bidang wakil kurikulum, humas, kesiswaan, sarpas, apa yang terjadi di sekolah. Jadi itulah fungsi manajerial. Jadi fungsi manajerial itu kita bisa mengolah dari mana saja. Jadi kita pilih orang-orang yang berkompetensi sesuai dengan bidangnya, kemudian kita tempatkan mereka sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan sekolah ini berjalan dengan baik. Baik, luar biasa. Jadi selanjutnya Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan? Ya. Jadi prosedurnya, saya mengendalikan sebagai kepala sekolah, saya melakukan fungsi pengawasan, kontrol, pembinaan terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Ketika saya berada di sekolah, maka saya secara langsung untuk melakukan fungsi tersebut. Fungsi manajerialnya saya langsung untuk memberikan arahan, bimbingan kepada guru-guru. Ketika saya berada di luar, wakil-wakil kepala sekolah sesuai dengan bidang-bidangnya tadilah yang berfungsi menggantikan saya. Mengambil kebijakan mungkin yang harus diambil saat itu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ketika kepala sekolahnya tidak ada di tempat, maka seperti kapal kehilangan nahoda. Itu kan berbahaya. Iya, Pak. Atau seperti pesawat kehilangan pilot, atau mobil kendaraan seperti kehilangan supir. Nah, seperti itu. Jadi fungsi kendali saya cukup dari jauh saja. Jelas sekolah itu tetap berjalan dengan baik. Jadi selama ini hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Yang paling efektif itu pertama kita lakukan identifikasi dulu. Ya, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan. Ya. Sebelum mengambil keputusan, memang mestinya kita melakukan identifikasi dulu. Kemudian kita pelajari apa konsekuensi dari keputusan yang mau kita ambil. Dan saya selalu kalau ingin mengambil keputusan yang strategis sifatnya, itu selalu melalui komunikasi dan diskusi bersama wakil kepala sekolah. Saya tidak mau mengambil kebijakan sendiri kalau yang itu keputusannya bersifat strategis. Karena apa? Ketika kepala sekolah mengambil sendiri keputusannya, ketika ada dampak,
ketika ada masalah, maka kepala sekolah akan menanggung sendiri konsekuensi itu. Tapi ketika kita ambil bersama, ketika ada masalah ya kita pecahkan bersama. Kenapa? Karena keputusan itu adalah keputusan bersama. Nah, seperti itu. Iya. Jadi selama ini Pak, apa tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan pasti ada ya. Iya. Tantangannya itu memang kalau dilema etika ini, tantangannya memang harus ada salah satu kebijakan yang memang tidak akan terpenuhi gitu. Tetap ada salah satu yang terabaikan. Contoh, di saat hari yang sama, waktu yang sama, saya bertugas dua kegiatan sekaligus. Nah, tentunya kan nggak mungkin saya laksanakan secara bersamaan. Seperti yang saya bilang tadi, saya harus memilih salah satu dari mana yang lebih urgen, itu yang akan saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, jadi memang saya harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Intinya, setiap keputusan yang mau diambil itu, kebijakan yang mau diambil itu memang sudah dipelajari terlebih dahulu, tingkat konsekuensinya, kemudian tingkat kebutuhannya, dan tingkat kebermanfaatannya. Oke. Nah, selama ini Bapak apakah ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau menyelesaikan langsung di tempat, atau bagaimana selama ini prosedur yang Bapak lakukan? Kalau jadwal khusus, kalau tergantung kepada kasus atau masalah yang diselesaikan gitu ya. Ya. Kalau itu masalahnya bisa sifatnya bisa diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, saya selesaikan. Kalau memang membutuhkan waktu, seperti saya harus menyelidiki dulu permasalahan itu, harus ada proses identifikasi dulu, observasi dulu, kemudian baru tahap aktualisasi umpamanya ya. Jadi saya melihat tingkat kesulitan dari permasalahan itu sendiri. Kalau memang tadinya masalahnya bisa langsung teratasi, ya tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu waktu khusus. Tapi kalau memang ada kejadian atau kebijakan yang harus diambil yang akan menimbulkan dampak yang besar, maka itu harus melalui proses observasi dan identifikasi. Seperti contoh kemarin adanya kasus wali murid kita yang siswanya melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah kita. Kita harus observasi dulu, kemudian kita rencanakan dulu, kita lakukan pemanggilan orang tua, kita selesaikan, kita adakan komunikasi dengan orang tuanya, baru kita ambil keputusan. Mungkin seperti itu. Berarti tergantung dari besar kecilnya masalah ya Pak. Nah, selama ini apakah ada orang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai kepala sekolah, tentunya ada orang yang membantu saya dalam mengambil kebijakan. Siapakah itu? Itulah wakil kepala sekolah. Jadi dengan adanya wakil kepala sekolah itu sangat membantu saya dalam bekerja. Makanya saya sangat diberuntungkan dengan adanya wakil-wakil kepala sekolah saya, memang betul-betul bertugas sesuai dengan tupoksinya. Mereka memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Ada di bidang keuangan yang tugasnya sebagai bendahara memegang keuangan. Ada di bidang kurikulum yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan kurikulum. Ada di bidang humas, sarpras, dan kesiswaan. Nah, jadi mereka itu memang betul-betul membantu saya, setidaknya memberikan pertimbangan yang matang bagi saya sebelum melakukan pengambilan keputusannya Pak. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak jalani, penyelesaian masalah, berbagai masalah yang sudah Bapak selesaikan, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Bapak petik nih dalam pengambilan keputusan? Jadi pembelajaran yang saya ambil sebagai seorang kepala sekolah, fungsi manajerialnya dalam pengambilan keputusan adalah bahwasanya manajemen di sekolah itu atau manajemen yang diterapkan oleh seorang pemimpin itu jangan seperti manajemen tukang pangkas. Bu Desi,
Pernah mendengar manajemen tukang pangkas? Belum pernah dengar ya? Belum pernah, Pak. Seperti apa sih manajemen tukang pangkas? Manajemen tukang pangkas itu bosnya dia, yang memangkas dia, Oh. bendaharanya dia, Ya, ya, ya. semuanya dia. Nah, jadi mulai dari memanajerial, mengambil keputusan, mengolah keuangan, mengolah masalah, semua menyelesaikan masalah tukang pangkas. Iya, 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 benar, Pak. Dia tidak membutuhkan orang lain. Iya. Dia menggunakan manajemen tukang pangkas, ya. Nah, di sekolah tuh nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa, memang keputusan berada tertinggi di keputusan kepala sekolah. Jadi jangan salah gunakan tanggung jawab atau kekuatan sebagai kepala sekolah untuk mengambilkan keputusan secara sepihak. Meskipun saya pengambilan keputusan tertinggi di sekolah, namun saya tidak pernah mengabaikan, tidak pernah membiarkan segala keputusan itu berjalan dengan sendiri. Saya nggak mau. Kenapa? Karena seperti yang sampaikan tadi, ketika nanti ada masalah yang terjadi, siapa yang akan menanggung resikonya? Tentunya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu memanage sekolah itu dengan baik, ada orang-orang di balik kesuksesan kepala sekolah, tentunya resiko yang akan diemban oleh kepala sekolah itu makin berkurang. Kemudian itu juga terhadap beban kerja. Ketika ada orang-orang di balik kesuksesan kita, beban kerja kita berkurang. Seperti yang lakukan sekarang. Saya nggak pusing-pusing untuk mengurus masalah kurikulum, ada Bu Desi. Saya nggak pusing-pusing masalah keuangan, ada Bu Tika. Saya nggak pusing-pusing masalah sarpras, masalah humas, itu ada Pak Heri yang ngurus di rumah sakit. Nah, jadi itu gunanya kita memanage segala sesuatu. Begitu juga seorang pemimpin itu harus adil, dia harus bisa membaca situasi. Seorang pemimpin itu harus berbagi dalam segala hal. Terutama bukan berbagi kerja saja gitu ya. Berbagi rezeki bisa jadi ya Bu Desi ya. Iya, Pak. Nah, ketika ada rezeki dibagi. Ya sedikit sama sedikit, banyak sama banyak. Nah, gitu. Jadi ketika itu sudah kita bagi-bagi sesuai porsi, saya rasa tidak akan ada lagi miss, tidak akan ada lagi kecurigaan, tidak akan ada lagi rasa iri, rasa apa segala macam yang bernada. Jadilah seorang manajerial yang mampu mengelola pendidikan ini, bagaimana dia berjalan sesuai dengan arahnya. Jangan menjadi pemimpin yang menggunakan manajerial tukang pangkas. Mulai dari segi keuangan, pengelolaan, sampai semuanya mengambil keputusan tukang pangkas. Ketika terjadi kesalahan si tukang pangkas dalam memangkas, itu yang akan kena risiko dia sendiri. Nah, begitu juga di sekolah kita ini. Saya nggak mau ketika ada risiko, ya risiko saya. Tapi ketika ada risiko, ya risiko 47 gitu, termasuk kepala sekolah dan gurunya. Jadi itu Bu Desi, ini pelajaran penting bagi kita semua, bagi Bu Desi, bagi rekan-rekan yang lain. Jadi kan ini pembelajaran. Karena kita nggak tahu ke depan apakah kesempatan itu berada di tangan kita. Apakah kesempatan jadi kepala sekolah berada di tangan Bu Desi. Jadi pelajaran, jangan sampai kita berjalan sendiri di tengah-tengah kegelapan, ataupun berjalan sendiri di daerah terang benderang. Jadi gelap dan terang tetap berjalan bersama kita. Bisa. Baik, luar biasa wawancara hari ini bersama kepala sekolah hebat kami ya. Banyak dari wawancara ini, banyak yang bisa saya ambil pelajaran bagaimana seorang kepala sekolah, seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Mungkin sampai di sini saja Pak wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih untuk semuanya pembelajaran yang bisa saya ambil pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini sekarang saya ada menghubungi Ibu bahwa pada hari ini kita akan melakukan wawancara ya Ibu ya, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai
kebajikan sebagai seorang pemimpin. Langsung saja kita mulai ya Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini kita lihat kasus-kasusnya. Kasusnya misalkan kalau misalnya tentang moral ya kita selesaikan secara dalam dulu kelasnya, nanti kemudian di kelasnya akan konfirmasikan jika misalkan masih bisa diselesaikan oleh ada laporan aja ke sekolah, nanti selanjutnya tetap konsultasi. Berarti seperti itu ya, dilihat dulu bagaimana bisa kecilnya kasusnya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Kita pelajari dulu satu-satu kasusnya, bagaimana apa saja yang terlibat di situ, kepentingan apa. Kalau misalnya kepentingannya itu baik untuk orang banyak, itu kita akan bicarakan kita cari dulu mana yang lebih prioritas, Mana yang lebih prioritas ya Ibu, yang untuk kepentingan orang banyak. Baik. Terus langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini kalau dalam menyelesaikan kasus ini? Pertama-tama kita berkomunikasi dengan gurunya, dari pengambilannya, kita kasihkan lihat pembangunan, kita kasihkan arahan, kita lihat, kita monitoring beberapa waktu. Kalau misalkan ada perkembangan ke arah yang lebih baik, berarti tidak perlu lagi kita melakukan melakukan tindakan yang lebih besar. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan, kita harus berkoordinasi juga dengan orang tua. Berarti dari berkomunikasi ke peserta didik dulu ya, habis itu monitoring, kalau nggak juga ada perkembangan baru ke orang tua. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini yang pernah Ibu hadapi? Kita berkoordinasi semua satuan pendidikan, dari guru, saya sebagai kepimpinan, kemudian juga orang tua saling berkomunikasi. Nanti koordinasi semua pihak ya. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi. Selama ini apa saja nih tantangan Ibu ketika Ibu ingin mengambil suatu keputusan? Tantangannya beragam ya, terutama dari dalam guru itu sendiri, kadang kurang memahami juga anaknya, dan juga harus lebih artinya dalam arti lebih banyak pendekatan lah, komunikasi dengan orang tua. Itu tantangan ya, mulai dari dalam sendiri ya, di dalam sekolah. Terus apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu ada kiat-kiat tertentu dalam menyelesaikannya itu? Kita lihat kasusnya, kalau misalnya kasusnya kepribadian anak itu sendiri, ya, di mana anak itu mengalami kondisi yang mungkin harus kita bantu. Tapi kalau misalkan kondisinya melibatkan keseluruhan siswa, kita adakan seperti ada program istilahnya sosialisasi mengenai karakter baik, tempat baik, sosialisasi secara berkala. Berarti tergantung kasusnya, kalau itu perlu jadwal yang harus disiapkan khusus, berarti harus disiapkan. Tapi kalau misalnya memang itu kasusnya bisa diselesaikan di tempat, berarti diselesaikan di tempat ya Bu. Kira-kira ada nggak orang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika itu? Yang membantu banyak sih, yang pertama ya guru ya. Guru kita kan
siswa polisi sekolah. Nih pertanyaan terakhir ini Ibu, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik nih, misal dari pengalaman yang selama ini Ibu menjabat di sini, pengalaman dan Ibu menghadapi semua kasus, semua permasalahan Ibu selesaikan, apa pembelajaran yang bisa Ibu ambil? Pembelajarannya dari semua kasus itu intinya kita memupuk rasa kebersamaan itu, kolaborasi itu, jangan sampai, soalnya kalau misalkan kolaborasi atau kebersamaan itu sudah ada tapi kalau tidak konsisten kita jalani, tidak akan berjalan juga untuk kedepannya. Jadi dengan adanya musyawarah untuk menyelesaikan, jadi terpupuklah rasa kesamaan, kolaborasi ya Ibu ya. Baik, luar biasa Ibu, terima kasih untuk waktu Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ini Ibu. Dapat ilmu juga saya dari penjelasan Ibu ya sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu saja wawancara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Terima kasih kembali Ya, pamit Ibu. Mau lanjut masuk kelas lagi. Ibu. Ini ada tempat apa sekarang? Ada vaksin.